Fase move on itu mungkin menjadi masa yang sulit bagi beberapa orang. Bahkan, ada kok yang sampai bertahun-tahun gak bisa move on dari masa lalunya. Segitu hebatnya ya masa lalu. Ya emang sulit sih buat beradaptasi. Yang biasanya ada yang nemenin malah jadi sendirian. Yang biasanya ada tempat buat cerita, sekarang harus skip sendirian. Jadi di video pertama kami ini, kami mau sedikit ngebahas soal orang yang pernah singgah di hidup kita. Siapa tahu bisa ngurangin sedih bagi kalian yang baru putus, atau sekedar bisa nemenin kalian yang lagi rindu sama masa lalu kalian. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang sulit buat nerima kondisi kalian yang sekarang, terutama dengan kesendirian. Mungkin juga kalian masih gak nyangka kalau orang yang pernah kita percaya banget malah ninggalin luka yang benar-benar membekas, yang efeknya luar biasa hebat buat diri kita. Kayaknya hampir semua orang deh yang ngalamin hal ini, termasuk gue sendiri. Berawal dari kesalahan diri sendiri sih, yang prioritasin dia di atas diri sendiri, bahkan keluarga sendiri. Jadi ketika gue putus, efeknya luar biasa banget, karena udah ketergantungan sama dia. Mau ngapa-ngapain gak enak. Bahkan sampai kerjaan gue terbengkalai dan hampir ngancem karir gue sendiri. Di titik itu, isi kepala cuma ada sedih, benci, dan penyesalan. Sedih karena diri ini gak percaya kalau udah gak sama dia. Sampai hampir tiap malam itu nangis aja kerjaan gue. Benci sama dia karena efek sedihnya sampai ke karir gue yang hampir berantakan. Dan nyesel karena pernah kenal dia, dengan mikir mungkin kalau gue gak kenal dia, gue gak bakal begini. Semua saran dari teman udah gue coba lakuin, dari mulai lebih sering buat ketemu teman sampai coba maksa buat deket sama orang baru. Tapi emang gak bisa. Ketemu orang bawaan hati sedih malah jadi gak enjoy. Coba dekat sama orang baru malah jadi kita yang jahat karena tiba-tiba hilang. Effort banget kalau diinget-inget. Sampai akhirnya gue sadar kalau gue semakin coba buat lupain dia, malah semakin gue inget sama dia. Ya gimana? Dia kan juga bagian dari cerita hidup gue, jadi gak bisa seenak jidat gue ngilangin itu. Gue juga sadar, ini hidup yang semuanya seimbang, dimana orang yang mampu buat kita berantakan juga pernah jadi alasan kita buat tersenyum lebar. Di fase itu, gue mulai belajar buat berdamai sama diri sendiri dan minta maaf ke diri sendiri karena udah gagal buat jaga hubungan itu. Dengan begitu, gue bisa introspeksi diri tanpa nyalain dia sedikit pun. Ya walaupun kadang ego buat nyalain dia masih suka muncul sih. Mungkin dari kalian akan ada yang punya pertanyaan, ngapain coba nyalain diri sendiri? Kan yang salah dia. Betul, tapi yang namanya perpisahan bukan ngerugiin kita aja kok. Pasti masa lalu kalian juga ngerasain fase yang sama, cuma ya memang kadarnya aja yang berbeda. Pasti kalian secara gak sadar pernah deh lihat temen atau siapapun itu yang habis putus, pasti kalau dia cerita dia bakal nyalain pasangannya. Ya gak semua sih, tapi tahu gak kenapa? Karena menurut gue ya, setiap hubungan itu kan dijalanin oleh dua pihak. Jadi ketika hubungan kalian mengalami kegagalan, dua-duanya itu punya andil yang sama dalam kegagalan itu. Tapi
Karena sifat jelek manusia yang selalu membenarkan tindakan diri sendiri, makanya banyak dari mereka yang lebih suka menyalahkan pasangannya. Gue sendiri pun gak ngelak kok pernah begitu. Cuma lagi belajar buat ngurangin hal itu. Karena itu, gue lebih milih untuk coba nyalain diri sendiri. At least, gue bisa belajar dari sebuah kegagalan, dibanding harus tetap menyalahkan dia atau keadaan yang bikin diri sendiri malah jadi overthinking. Dan tahu akhirnya apa? Yang awalnya gue kesal, benci sama masa lalu gue, berubah jadi gue bangga banget pernah kenal sama lu. Sulit emang, tapi bener deh. Kalian bakal jadi personal yang lebih baik untuk kedepannya, dan bakal bisa jalanin hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang berbeda. Ya, anggap aja pendewasaan diri. Jadi, buat kalian yang lagi di masa kritis, lagi sedih, ya udah pasrah aja. Nangis aja, nggak apa-apa kok. Kadang nangis itu bisa bikin tenang sejenak. Buat kalian yang lagi di fase denial atau nggak bisa nerima keadaan, coba deh pahamin diri sendiri dulu, maafin diri sendiri, dan berdamai sama keadaan yang baru. Everything gonna be okay kok. Terus, buang jauh-jauh pikiran jelek ke masa lalu kalian. Ya, karena kalian itu pernah saling membahagiakan sebelum akhirnya saling menyakiti, bukan? Pasti kalau kalian pikirin baik-baik secara tenang, kalian bakal deh nemuin pelajaran penting dari hubungan kalian, yang secara gak sadar malah bikin kalian jadi orang yang lebih dewasa. Tetap semangat ya kalian. Mungkin segitu dulu ya ceritanya. Makasih banyak loh buat kalian yang udah mau dengerin cerita gak jelas kayak gini. Semoga kita semua menjadi personal yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semangat ya jalanin aktivitasnya. Bye-bye.